Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu as-sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah amin. Halaman 74. Di antara adab-adab ketika akan keluar dari kamar mandi, ikutin semuanya, ikutin. Yang pertama, mendahulukan kaki kanan. Nah, kaki kanan keluar. Kenapa? Karena WC adalah tempat orang buang hajat, tempat orang buang najis, tempatnya syaitan. Karena syaitan jin suka bersarang di mana? Di tempat yang kotor. Apa saja yang kotor itu sering syaitan bersarang di situ. Baju yang kotor, yang bertumpuk-tumpuk gitu nah. Berendaman, berhari-hari direndam baju. Untuk apa direndam baju? Bukan tambah harum, tambah kotor, sarang setan di situ. Tempat kumpulan sampah itu tempat sarangnya setan jin di situ. Badan manusia yang bau, ketek, selangkangan, di rambut, itu tempatnya setan bersarang di situ. Makanya kalau ada orang, sebutkan itu ya, ada orang punya alat kelamin, bulunya itu tidak dipotong-potong sampai 40 hari enggak dipotong-potong, maka syaitan akan bersarang di tempat itu. Yang tugasnya syaitan itu adalah untuk meniup alat kelamin orang itu, ditiupin sama syaitan ditiupin. Akhirnya syaitan itu akan membuat orang tadi melakukan perbuatan yang tidak baik. Syaitan ditiupin alat kelamin tadi. Itu yang sudah punya tumbuh bulu hari-harinya tapi tidak dipotong selama 40 hari. Begitu juga kuku ini, nah ini kuku 40 hari nggak dipotong, syaitan bersarang di situ. Nah, apa saja tempat-tempat yang bisa mengundang bau, itu tempatnya setan sarang di situ. Mulut yang nggak pernah sikat gigi, nah, apalagi ketek yang berbau, itu tempat sarang setan. Itu di badan. Begitu juga di tempat-tempat umum, tempat sampah, di WC. Lihat aja banyak bersarang. Paling suka jin bersarang di tempat-tempat kotor. Apalagi kalau rumah itu, rumah ditinggalkan berdebu, bersarang laba-laba ini itu berhari-hari, berbulan-bulan kotor. Nah, itu tempat sarangnya syaitan itu. Tempat sarangnya syaitan. Nah, kalau ada tempatnya syaitan seperti WC tadi, dianjurkan masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, keluar kaki kanan. Begitu caranya. Yang kedua, ikutin. Yang kedua, membersihkan tempat buang air besar atau kecil yang telah digunakan, agar baunya tidak mengganggu orang lain
yang akan masuk ke kamar mandi. Bahasa kitanya disiram. Habis buang hajat disiram, jangan jadi siram. Siramnya yang banyakkan dikit, jangan siram sedikit. Ini habis buang air kecil, kencing disiram gini, cik. Apa yang jadinya? Siram banyak supaya kotoran tadi larut ke tempat sip tank tadi. Jangan dibiarkan di situ. Paham kira-kira? WC tadi di apa namanya, dipiksal. Ada nggak piksalnya Putra? Masih ada nggak? Dibersihkan nggak WC pakai piksal? Bersihkan. Yang Putri dipiksal. Jangan biar orang Banjar meliir itu WC. Lantai meliir, klosetnya meliir, menguning, jorok gitu. Nah, itu tempat setan di situ. Bersihkan. Apa kata Abu Ya? Rumusnya ingin ngelihat tempat itu bersih atau tidak, satu aja. Dua lah ya. Kalau tempat umum satu, tapi kalau di rumah dua tempatnya. Kalau dua tempat itu bersih yang lainnya. Kalau di rumah tiga lah, tambah tiga. Apa itu? Kalau yang di tempat umum WC-nya itu aja. Kamu datang ke terminal, datang ke mana namanya ini, ke mall, datang ke hotel, satu aja kuncinya. Kalau WC-nya bersih, semuanya bersih. Itu kuncinya. Gampang sekali. WC-nya bersih, semuanya bersih. Tapi kalau di mall, di bandara, di mana WC-nya kotor semuanya. Gampang sekali ngelihatnya. Kalau di rumah, tiga ngelihatnya. Tiga ini kamu jagain. Apa itu? WC. Yang kedua dapur. Yang ketiga kalau pribadi kamar. Kalau kamarnya bersih, orangnya pembersih. Kalau di rumah itu dapurnya bersih, WC-nya bersih, satu rumah bersih. Itu aja. Datang ke tempat orang, WC-nya kotor, jorok. Sudah lihat, rumahnya pasti bin pasti kotor, jorok. Dapurnya berhamburan, itu berarti jorok juga itu. Jorok. Gampang sekali ngelihat. Itu kalau di rumah. Kalau di diri seseorang, jorok apa enggak tuh orang gimana caranya ngelihatnya? Gak usah ngelihat, dicium baunya. 3 tempat dicium di badan itu. Pertama di mana? Ketek. Ketek bau, itu tuh jorok orangnya. Yang kedua di mana? Di mulut. Yang ketiga di mana? Selangkangan. 3 tempat ini kalau bau, orangnya pasti jorok. Orangnya jorok, mulutnya bau, kalau ngomong bau, udah sikat gigi. Rambutnya bau. Apalagi ketek bau, selangkangan bau, itu bisa dipastikan jorok orang itu. Jorok. Gampang aja ngelihatnya. Tapi kalau selangkangannya bersih, mulutnya bersih, apalagi keteknya bersih, tidak bau, orangnya pasti pembersih. Yang ketiga, menutup pintu kamar mandi. Kenapa disuruh tutup pintu kamar mandi? Karena kamar mandi tadi tempatnya apa ya? Orang dulu bikin rumah. Kalau orang zaman dulu bikin rumah, kalau dia bikin WC, di mana WC-nya? Di luar rumah, kayak kita gini, kayak musola ini. WC-nya di luar sana tuh, di belakang. Jadi kalau orang mau buang hajat, keluar rumah. Bayangkan kalau tengah malam buang hajat, kemana buangnya? Keluar rumah, jalan 2 meter 3 meter dari dapur, itu dari belakang rumah. WC-nya di luar. Orang dulu itu. Kemudian apa? Berjalan waktu, WC-nya masuk ke dalam rumah. Tapi di dapur paling belakang, WC-nya di belakang dapur.
dapur kemudian di belakangnya, tapi masuk nempel dengan rumah. Dan itu dibagi dua WC-nya, kamar mandi satu, WC satu. Jadi kamar mandi, WC. Berjalan waktu seperti itu. Kemudian berjalan waktu lagi, terus berjalan. Lalu apa? WC dan kamar mandi jadi satu, tapi tetap di belakang rumah. Di dalam rumah, maksudnya paling belakang atau dekat dapur. WC dan kamar mandi jadi satu. Kalau dulu enggak, WC, kamar mandi. Sekarang dijadikan satu, kamar mandi, WC jadi satu. Tapi di belakang rumah. Berjalan waktu, akhirnya apa? WC dan kamar mandi dijadikan satu, tapi di tengah rumah. Antara kamar dengan kamar, di tengah-tengahnya ini ada WC. Kamu lihat rumah-rumah yang perumahan itu. Lihat di perumahan-perumahan itu, kamar, tengah-tengahnya WC dan kamar mandi. Berjalan waktu seperti itu. Terus berjalan waktu, akhirnya apa? Kamar mandi dan WC masuk dalam kamar tidur. Ya, WC gabung dengan kamar mandi masuk di kamar tidur. Berjalan waktu lagi, apa lagi? Kamar, WC, kamar tidur, ada WC-nya, tapi transparan. Kamu kalau datang ke hotel-hotel berbintang itu, kayak Novotel itu atau apa ini, hotel apa namanya? Yang di Kilo itu hotel apa namanya? Platino. Itu WC-nya yang kamarnya yang mahal kaca. Hotel-hotel bintang itu. Itu. Cuman kaca aja. Jadi kalau buang buang hajat kelihatan semuanya di kaca itu. Tembus pandang dari kamar mandi. Itu. Padahal WC tadi tempatnya apa? Tempatnya setan. Tempatnya jin. Makanya kalau habis keluar dari kamar mandi langsung ditutup. Kamar mandi ditutup, jangan berbukaan begitu. Baik itu WC-nya di dalam rumah, apalagi di dalam kamar tidur, ditutup. Kalau nggak ditutup, keluar setan itu, nanti masuk nyebelah dia ke kamar. Itu orang yang tadi itu di kamar tadi nggak bagus orangnya. Mana WC-nya jorok, meliir, menguning klosetnya. Orangnya jorok, kamarnya tahambur, apalagi jin yang ada di WC gabung dengan jin yang ada di kamar, jadi satu dia. Untuk apa? Untuk mengganggu yang punya rumah tadi. Tadi yang tuan rumah tadi itu apa akhirnya? Malas, nakal, sumpek, rumahnya tidak ada berkahnya, di rumah tangganya selalu berkelahi. Kenapa? Setan bersarang di situ. Tapi kalau rumahnya bersih, WC-nya bersih, dapurnya bersih, kamarnya bersih, orangnya bersih, keteknya nggak berbau, selangkangannya nggak berbau, mulutnya nggak berbau, sikat gigi terus, rambutnya bersih, maka setan nggak nempel di tubuh dia, setan jin nggak nempel di rumahnya dia. Faham tom? Jaga itu semuanya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil